hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Terima kasih Pak. Dikubiskan hati kami Tuhan untuk mendengar isi hati-Mu dalam Yesus. Kita bersama-sama. Terima Tuhan. Siapkan di sini. Saya tahu ya bahwa hari ini sangat panas. Ya, saya harap firman ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian, baik yang secara
secara online maupun onsite pada ibadah siang hari ini. Yang saya ambil, saya akan membawakan syukur adalah kekuatan. Ini tadi pagi selama 2 minggu ini saya merenungkan begitu banyak firman Tuhan. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Iwan yang telah mengundang saya untuk saya bicara pada siang hari ini. Saya beri kemarin. Jadi kenapa saya ambil judul syukur adalah kekuatan? Tadi pagi juga saya begitu banyak menyanyikan lagu tentang kita harus bersyukur dalam keadaan apapun, situasi apapun, dan kita akan memasuki tahun yang baru dalam 2021 ini. Ya, kita akan melewati sebentar lagi akan menghabisi tahun 2020. Mungkin tidak begitu mengenakan situasi saat ini dalam keadaan mungkin virus, dalam keadaan mungkin keuangan, pekerjaan atau apapun yang kita hadapi tahun 2020 ini. Ya, makanya saya ambil tema khotbah saya itu syukur adalah kekuatan. Sama-sama bilang syukur adalah kekuatan. Sekali lagi, sama-sama bilang syukur adalah kekuatan. Orang dunia bilang time is money. Ya. The money is power. Uang adalah kekuatan. Kalau orang dunia bilang seperti itu ya. Kalau di dalam uang, di dalam materi yang kita cari, orang berpikir secara real atau secara nyata bahwa orang dunia itu mengatakan money is the power, ya. Tapi saya mau bilang hari ini, give thanks is the power. Syukur adalah kekuatan. Kalau keuangan adalah kekuatan kita, kadang-kadang kita punya uang, kadang-kadang kita tidak punya uang, betul ya, mungkin ya. Lalu pertanyaannya, kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kita enggak kuat dalam menghadapi apapun. Tetapi kalau bersyukur, kita selalu pasti bisa bersyukur. Kalau uang tidak selamanya kita ada, ya. Tetapi kalau bersyukur, kita selalu bisa bersyukur. Kalau uang kita tidak selamanya kita ada, tetapi kalau bersyukur kita selalu bisa bersyukur. Amin. Bersyukur itu hanya sebuah persoalan mau atau tidak, yes or no, di dalam setiap kehidupan kita. Saya ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Ibu, mungkin dari 3 orang. Boleh Ika, apa yang Anda harapkan di tahun 2021 mendatang untuk kehidupan rumah tangga? Boleh? Silakan. 2021 tahun depan. Lebih kasih. Oke, bisa bersama-sama dengan suami. 2 lagi. Bisa, boleh bantu saya? Apa yang Anda harapkan di tahun 2021 nanti? Supaya kita nggak ngantuk nih Bapak Ibu. Mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Boleh? Kamu sekali lagi? Apa yang kamu harapkan di tahun 2021? Apapun, bebas. Semua cita-cita tercapai. Banyak begitu. Satu lagi deh, saudara Gol, silakan Gol. Di 2021 apa yang Anda harapkan? Orang lebih. Begitu banyak ya harapan di tahun 2021, begitu banyak harapan yang baik yang kita harapkan. Dari Ika, Jeffrey, Lisa, Yohanes. Begitupun kita yang ada di sini ya Bapak Ibu. Kita mengharapkan sesuatu yang baik akan terjadi di tahun 2021. Tapi bayangkan di tahun 2020, tahun di mana kita bersyukur, situasi yang tidak tahu dan tidak kondusif saat ini, dan kita tidak
begitu mendadak ya di tahun 2020 ini, datangnya pandemi Maret di Australia dan langsung semua lockdown, semua kehilangan job, semua kehilangan apapun yang diimpikan di tahun 2020. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Karena setiap apapun keinginan kita pasti keinginan yang terbaik. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu sekalian itu adalah yang terbaik. Jadi kita akhiri tahun 2020 ini dengan rasa bersyukur. Amin. Sekali lagi ya, sama-sama bilang sama saya, syukur adalah kekuatan. Sekali lagi, syukur adalah kekuatan. Saya ambil di dalam Mazmur 99 ayat 2-5. Oke, silakan dibuka dan kita baca bersama-sama. 1, 2. Tuhan itu Maha Besar di Sion, dan Dia ingin mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Ayat 4. Benda yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Lanjutkan. Oke, saya lagi ayat kelima. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Dia. Jadi siapa kita sembah? Tuhan Allah semesta alam. Jadi kesimpulannya adalah syukur adalah kekuatan. Nah, saudara tidak yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita mau jujur sepanjang tahun 2020 ini yang kita sebut tahun bersyukur, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di mana kita kuat. Kalau saudara perhatikan pada saat kita bersyukur, saya ulang, hari-hari, bulan-bulan, minggu-minggu di mana saat kita kuat adalah pada saat kita bersyukur. Jadi kalau kebalikannya, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di mana kita lemah, itu adalah hari-hari di mana kita tidak bersyukur. Jadi posisinya kita mau hidup kuat di dalam Tuhan, hidup bersyukur di dalam Tuhan. Kita harus selalu bersyukur. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun resiko, apapun masalah pergumulan hidup Bapak Ibu, apapun kondisi saat ini, tetaplah selalu bersyukur. Amin. Karena hidup ini bukan tergantung persoalan ya. Hidup ini tergantung masalah di mana tidak tergantung badai, yang namanya tantangan, pergumulan pasti selalu ada. Ya, yang namanya tantangan, pergumulan pasti selalu ada. Betul ya. Di tahun 2000 ini banyak banget ya tantangan yang kita hadapi. Mungkin setiap orang pasti beda-beda tantangan hidupnya. Saya pun begitu. Jadi kita tahu ya bahwa orang yang menghadapinya dengan syukur akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara tanya sama saya, syukur kekuatannya untuk apa? Di akhir tahun penghujung 2020 ini ada 4 alasan yang saya catat dan yang saya rangkum kenapa syukur adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, syukur dapat meredam segala kebencian, kekecewaan, kepahitan yang sangat merusak. Saya ulang, syukur dapat meredam segala kebencian, kekecewaan, kepahitan yang sangat merusak. Di mana kekecewaan, kepahitan, kebencian tidak pernah menciptakan hari depan yang cemerlang. Kebencian, kepahitan, kekecewaan tidak akan mendatangkan hari depan yang cemerlang. Ya, kebencian, kekecewaan, kepahitan.
Jadi saya sebagai teman, sebagai saudara, sebagai hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan pada saat ini, memasuki tahun 2021 dengan membawa kekecewaan, kepahitan, serta kebencian satu dengan yang lain, itu sudah cukup merusak di tahun 2020 ini. Jadi kita memasuki tahun yang baru, tinggalin semua. Karena apa yang kita lakukan di tahun 2020 dengan adanya 3 poin ini merusak semua apa yang Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi itu sudah cukup menyakitkan kita di tahun 2020 ini. Sudah cukup menguras air mata di tahun 2020 ini. Ya. Jadi dia tidak boleh merusak lagi, tidak boleh menghancurkan lagi, tidak boleh menguras air mata lagi di tahun 2021. Kita tahu ya, kemenangan-kemenangan besar, kemenangan-kemenangan yang dahsyat, kemenangan-kemenangan yang gila gemilang, Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Saya tidak ingin setelah ibadah, setelah minggu demi minggu kita lakukan ibadah, minggu dengan minggu kita mendengarkan firman Tuhan, kita selalu membawa 3 hal ini: kebencian, kekecewaan, kepahitan. Jadi maksudnya apa? Percuma kalau kita masih ada 3 hal di dalam diri kita. Percuma kita datang ibadah, percuma kita mendengarkan firman Tuhan, percuma kita bersekutu dengan Tuhan. Semuanya sia-sia kalau firman Tuhan yang Tuhan katakan. Jadi kita awali tahun next year, tahun 2021, dan kita buang semua ini. Jangan kita ingat lagi, jangan kita melakukan lagi, jangan kita, pasti waktu pernah bilang, jangan berlubang yang sama. Karena selalu akan merugikan diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Satu-satunya cara meredam kebencian, kepahitan adalah dengan bersyukur. Ada suami-suami yang benci dan kepahitan sama istri. Ada juga istri-istri yang benci, kepahitan sama suami. Ya. Ada juga orang-orang yang benci lihat temannya. Ada juga orang-orang yang pelayan-pelayan Tuhan yang iri dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Kalau saudara punya kesempatan untuk membalas tidak membuat hari depan lebih cemerlang. Kalau saudara punya kesempatan untuk membalas tidak membuat hari depan saudara cemerlang. Betul ya? Jadi kalau saudara bisa mengatakan kutuk kepada teman, bisa mengatakan kutuk kepada saudara kalian, bisa mengatakan kutuk kepada siapapun, akan membuat hari depan yang tidak cemerlang. Satu-satunya yang bisa meredam kebencian, kepahitan, kekecewaan adalah bersyukur. Seandainya Yusuf ada pada saat itu dan dia benci pada saudara-saudaranya, dia nggak akan mungkin tercapai di akhirat. Seandainya Yusuf pada waktu saat itu benci dengan Potifar, mungkin ceritanya berbeda. Betul ya? Seandainya Yusuf benci kepada saudara-saudaranya dan dia mengatakan kutuk atau mengatakan kekesalan, kekecewaan, kepahitan, firman Tuhan pasti akan berbeda. Tapi dia menghadapi saat-saat itu, baik dia dibuang sama saudaranya, baik dia di penjara di Mesir, dia selalu bersyukur. Itulah yang mengubah dan Alkitab mencatat bahwa dialah orang yang kita bilang generous, orang yang bermurah hati dan memaafkan saudaranya. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur itu bukan karena masalah, ya. Tetapi kita bersyukur di tengah masalah. Saya ulang, kita bersyukur bukan karena masalah, tapi kita bersyukur karena di tengah masalah. Di tengah masalah kita bersyukur.
Ada masalah ya pasti kita mencari Tuhan. Tuhan tolong. Tapi kalau nggak dijawab gimana? Kecewa nggak? Pasti kok Tuhan kok dijawab udah berapa tahun, berapa bulan. Mungkin ada yang doain suaminya, mungkin ada yang doain sakit penyakitnya, mungkin ada yang doain pekerjaannya. Tapi kalau kita di tengah masalah, kita mengucap syukur, kita bersyukur kepada Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Bahwa di tengah masalah itu kita pasti lihat ya, Tuhan tuh pasti lihat kita. Kita pasti punya Tuhan yang pegang tangan kita. Kita punya Tuhan yang memberi kemenangan. Ya, Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah masalah yang Bapak Ibu hadapi. Tuhan pasti membela dan memegang tangan Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian di tengah saat saudara menghadapi masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Jadi poin yang kedua, poin yang pertama, syukur dapat meredam segala kebencian, kekecewaan, kepahitan yang merusak. Poin yang kedua itu, syukur dapat membangkitkan semangat. Ya, syukur dapat membangkitkan semangat serta ide-ide yang positif di dalam setiap kehidupan. Jadi kalau kita bersemangat pasti keluar ide-ide yang semangat, ide-ide yang positif. Biasa kalau next generation atau generation millennium tuh punya banyak ide. Jadi mereka lebih pemikirannya jauh lebih ke depan gitu dibandingin yang second generation, fourth generation. Pemikirannya pasti beda gitu ya. Jadi di tahun 2020 ini saya hanya ingin mengingatkan, bukan berarti kita berakhir di tahun ini setiap hari kita harus tetap bersyukur. Kalau kita mulai bersyukur, semangat akan bangkit. Kalau semangat bangkit, ide-ide positif pasti akan keluar dari kehidupan kita. Ya, makanya di Alkitab berkata, orang yang bersemangat dapat menyelesaikan persoalan. Orang yang bersemangat dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai semangat, kalau kita mempunyai harapan, persoalan kita pasti akan terlewati, akan terselesaikan. Jadi jangan sampai kita kehilangan semangat. Makanya setan mau bunuh semangat saudara, ya kan? Kadang ya nggak mungkin lah dia begitu, nggak mungkin lah suamimu akan balik, nggak mungkin lah suamimu mau memaafkan kamu atau istrimu akan memaafkan kamu. Karena apa? Setan berusaha membunuh semangat kita. Kalau orang sudah lihat suaminya kayaknya udah hopeless ya, dia nggak bakal berubah Pak, dia nggak akan berubah. Kita bilang ya, sudah kehilangan semangat untuk mendoakan suaminya. Dia tidak akan bisa melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan inginkan, untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan, untuk kita bisa memberikan ide-ide yang positif di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bisa mendoakan pasangan hidup kita, baik suami atau istri atau anak-anak atau teman-teman sekalipun atau tim-tim yang ada. Tetaplah kita harus memiliki semangat di dalam kehidupan kita. Bersyukur sama Tuhan, imani bahwa Tuhan pasti bantu di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Imani bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan kehidupan kita. Imani bahwa Tuhan bukakanlah jalan apa yang kita tidak pernah pikirkan, itu akan terjadi. Karena ada lagunya itu. Apa yang tak pernah dilihat mata. Jadi apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan kasih yang kita tidak pernah pikirkan Bapak Ibu. Jadi yang kedua, tetaplah kita mempunyai semangat untuk kita bersyukur. Ya, yang tadi saya bilang setan mau kita tuh bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut biasanya otaknya jahat. Orang yang bersungut-sungut biasa semangatnya mati. Ya, orang yang bersungut-sungut biasa kata-katanya tajam. Ya, tetapi orang yang penuh dengan syukur,
hidupnya bersemangat. Amin. Tetapi orang yang penuh dengan syukur, hidupnya pasti bersemangat. Yang ketiga, syukur dapat mendekatkan surga dengan kita. Apa artinya? Semut-semut ini yang hal-hal negatif. Yang lain? Semut-semut apa lagi? Ngomel, boleh. Asumsi, pemikiran yang negatif, prasangka yang buruk. Apa lagi? Yang tidak baik. Pikiran negatif. Emosi. Siapa yang punya emosi? Nanti setiap orang kalau lagi spend, lagi panas ini apalagi ya, emosi naik, kalau makin naik, panas. Emosi itu ada lagi, satu lagi nih. Satu, orang semut-semut, asumsi, pikirannya negatif dulu, emosi, orangnya bikin emosi dulu nih. Satu lagi egois, marah bisa juga, pemarah. Banyak ya hal-hal yang negatif ya, kan selalu 5 nih. Tapi 5 ini mencakup semuanya. Hanya membawa neraka lebih dekat dengan kita. Ya, kalau kita lakukan 5 hal ini, itu bukan surga yang membawa dekat dengan kita, tapi neraka yang dekat dengan kita. Nanti pagi kan pokoknya bagus tuh Mas Imo tuh. Ada neraka, ada surga ya. Makanya orang yang bersungut-sungut, orang yang emosinya itu pikirannya biasa pendek. Jadi kalau misalnya lagi dalam keadaan emosi, misalnya lagi marah sama pasangan, langsung ngebut, apa yang dari itu bisa kesalahan, benar ya? Ada juga yang kita mengambil decision untuk misalnya bisnis, emosian dan wah ini bisa membuat duit banyak nih, tapi apa terjadi? Plus hilang duit. Gitu. Jadi orang yang biasa mengambil keputusan sesaat atau mengambil keputusan secara emosi, pasti hidupnya pikirannya yang pendek, nggak bisa berpikir untuk panjang. Ya, orang yang sungut-sungut, orang emosi selalu mengambil jalan pintas dalam hidupnya. Tetapi kalau orang bersyukur, dia rasakan bahwa Tuhan itu dekat. Saya tidak bilang di tahun 2001 ini nggak ada masalah Bapak Ibu. Di tahun nextnya kita menghadapi siapa? Sebelumnya saya menghadapi siapa yang berdoa setiap tahun di penghujung tahun 2020, di penghujung tahun. Bilang tangan. Semua ya. Ibu bagus banget. Jadi ya Bapak Ibu, penting banget ya kalau kita berdoa ya penghujung, bukannya saya menganjurkan untuk berdoa di akhir tahun aja, bukan. Tapi di penutup tahun kita awali kehidupan kita dengan berdoa, dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu di tahun 2020 kita lewati selama ini. Penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah terjadi. Jadi apapun kita yang kita lakukan setiap tahun berganti tahun cepat banget ya Bapak Ibu. Ini tahun ini udah mau habis, tiba-tiba pandemi sudah berjalan berapa bulan ya? 9 bulan saat ini ya. Tapi masih banyak di luar sana, negara sana yang COVID-nya belum turun, malah naik. Jadi kita nggak bisa prediksi tahun ke depan. Ya makanya saya bilang, saya tidak pernah bilang di tahun 2021 ini nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kalau kita hadapi masalah itu dengan Tuhan, dan kita berdoa di awal, di akhir dan di awal tahun dengan bersyukur dan berdoa, pasti jalannya beda. Pasti Tuhan akan menyertai kehidupan orang percaya. Amin.
selama di tahun 2021 kalau jalannya dengan syukur, engkau akan merasa betul ya bahwa surga begitu dekat dengan saudara. Begitu dekat dengan Bapak Ibu, dengan saya gitu. Kalau kita menjalaninya di awal tahun nanti dengan rasa syukur, ya, yang membuat Daniel bisa bertahan di gua singa karena dia mempunyai naluri untuk bersyukur. Ya, gua singa tidak merasa, mungkin ya, gua singa itu tidak merasa menakutkan atau gua singa itu tidak merasa mencekam. Karena apa? Karena Daniel melihat bahwa apa yang dia lakukan di dalam sana, dia berdoa, dia meminta perlindungan Tuhan, bahwa hal itu tidak menakutkan buat dia. Karena buat bagi pandangan Daniel itu berbeda gitu ya. Dia memandang bahwa ini singa nggak menakutkan, ini gue nggak menakutkan. Karena apa? Dia mengalaminya atau dia mendapatkannya dengan rasa syukur. Karena di sana di gua singa itu Daniel bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Siapa yang rindu di tahun 2001 hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan merasa suasana surga dekat dengan Bapak Ibu? Amin. Awali dengan rasa bersyukur ya. Kalau saudara rindu, jangan tunggu sampai suami atau istri atau saudara-saudara berubah duluan, ya, atau teman-teman berubah duluan, tapi mulailah belajar bersyukur untuk mengampuni, bersyukur untuk menerima apa adanya, bersyukur untuk dia melihat pasangan hidup kita itu, oh ya, kita yang mulai dulu, tapi jangan sampai tunggu orang lain yang menghampiri, tapi kita dulu yang menghampiri mereka, ya. Yang keempat, saya ulangi pertama, syukur dapat meredam segala kebencian, kekecewaan, kepahitan yang sangat merusak. Kedua, syukur dapat membangkitkan semangat. Yang ketiga, syukur dapat mendekatkan surga dengan kita. Yang keempat, poin yang terakhir, karena syukur dapat meruntuhkan tembok-tembok kemustahilan. Waktu Yosua memimpin untuk masuk ke dalam kota Yeriko, Tuhan bilang begini sama Yosua, kelilingi tembok ini 1 kali 1 hari sampai 6 hari dan kamu diam. Ya, kita melihat bahwa penyertaan tangan Tuhan kepada Yosua pada saat itu untuk mengelilingi tembok-tembok yang ada sehingga tembok Yeriko itu rubuh ya, dan dia mengikuti perintah Tuhan. Jadi sebelum kita bisa bersyukur, pelajaran pertama yang kita ambil adalah kita harus diam dulu. Kita nggak akan bisa bersyukur kalau kita nggak bisa diam. Jadi apa yang dilakukan Yosua pada saat itu, dia menuruti perintah Tuhan dan dia berdiam. Berdiam diri bukannya dalam kata dia nggak guna tinggal, tapi dia mengucap syukur, dia berdoa, dia bersujud kepada Tuhan. Dan Tuhan mau seperti itu. Jadi kita harus berdiam dulu, karena kita nggak bisa bersyukur kalau kita nggak bisa berdiam begitu. Ya, kita lihat sesuatu pasti komentar. Hal yang negatif kecil ya pasti komentar. Hal yang tidak diinginin sama mungkin teman atau saudara atau yang lain pasti komentar. Wah nggak bagus tuh. Wah ini itulah ini. Tapi kita berdiam diri dulu. Jadi saya kesal. Tapi kalau mereka tidak mengikuti perintah Tuhan, kalau akan gugur kan? Karena bukan manusia yang berbuat, tapi Tuhan yang melakukan. Jadi mereka belajar untuk diam ketika mereka mengendalikan diri untuk diam. Waktu mereka bersorak-sorai, tembok-tembok itu apa? Runtuh. Hari ini saya cuma ingin mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, buat orang yang suka bersyukur, tidak ada kata mustahil. Ya, buat orang yang suka bersyukur, tidak ada kata-kata yang tidak mungkin buat Tuhan. Apa yang mungkin buat Tuhan, mungkin buat kita.
Tapi apa yang tidak mungkin buat kita, mungkin buat Tuhan. Jadi buat kita yang suka bersyukur, tidak ada kata-kata yang tidak mungkin untuk Bapak Ibu lakukan. Amin. Kalau engkau berdiri di depan tembok yang tebal, angkat tanganmu, bersyukur, berdoa, tanpa engkau sadari Allah akan bertindak. Tanpa engkau sadari Tuhan akan berikan yang terbaik. Tanpa engkau sadari Tuhan akan kasih apa yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi awalilah kehidupan kita untuk selalu kita mengangkat tangan bersyukur kepada Tuhan. Dan saya kemarin pas bilang temanya bebas sama ini gitu ya. Sebenarnya saya sempat dengar beberapa. Saya makanya ngomongnya sama Mas Rio. Tema waktu minggu ini. Jadi waktu saya mempersiapkan ini, tadi saya juga bilang pagi juga saya banyak sama 2 minggu ini nyanyi lagu-lagu untuk bersyukur, dan temanya Tuhan kasih bersyukur adalah kekuatan. Itulah yang saya dapat untuk saya bagikan kepada saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, karena apa yang kita pikirkan Tuhan sudah jauh lebih dengan apa yang ada, apa yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Yang tadi saya bilang Tuhan memberikan yang terbaik. Apa yang saudara pikirkan jauh lebih mungkin Tuhan jauh lebih baik gitu. Karena Dia kasih yang terbaik dan yang terbaik. Jadi apa yang kau tidak pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ingat, Tuhan memberi, Tuhan menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau saudara tidak mengasihi Dia, Tuhan tidak akan berikan, Tuhan tidak akan kasih. Karena setiap kita pasti ada masalah, ada pergumulan, tapi Tuhan siapin jalan Tuhan. Ini mau loh jalan Tuhan A atau B, kita memilih jalan yang A. Tapi kita jatuh lagi. Tapi kalau kita minta ampun sama Tuhan, pasti Dia akan menolong kita. Kita dengan sungguh-sungguh yakin, kita dengan sungguh-sungguh minta ampun, kita dengan sungguh-sungguh berdoa, Dia akan memberikan ampunan dan Dia akan menolong kita. Ya, jadi tetaplah kita mengingat kebaikan Tuhan di tahun 2020 dan awalnya tahun 2021 ini dengan rasa bersyukur, karena syukur adalah kekuatan buat kita. Amin. 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 Ya, begitu yang paling mulia buat Tuhan kita. Terima kasih atas sebelumnya yang sudah saya firman Tuhan hari ini. Saudara, benar sekali bahwa bersyukur itu akan membuat kita bisa melihat bahwa apa yang sebenarnya Tuhan siapkan dalam kehidupan kita bisa sanggup meraihnya. Karena kalau kita nggak bersyukur itu biasanya kita kerja jauh lebih gak kuat. Biasanya gini, kalau orang terlibat utang banyak gitu kan, berarti dia perlu kerja banyak, benar ya, buat bayar utangnya, masa utang nggak dibayar gitu. Nah, untuk bisa kerja lebih panjang, bisa kerja lebih banyak gitu, nah itu kan dibutuhkan hati yang senang. Kalau kita kerjain dengan hati senang itu biasanya 12 jam lewat dengan gampang aja gitu, 11 jam lewat dengan gampang gitu, dibandingkan kita kesel gitu, dari pertama udah kesel. Nah, lebih susah buat menyelesaikan 11 jam kerja itu jauh lebih susah. Kenapa? Karena memang sudah dirusak. Makanya tadi itu alasan yang pertama, ada kekecewaan, ada kepahitan, ada kebencian, itu susah banget buat menyelesaikannya gitu. Nah, perjalanan dengan Tuhan juga sama. Kalau kita bawa kebencian, kepahitan, kekecewaan, akan susah banget buat kita berjalan melewati semua hal yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan di depan. Ingat, tanah perjanjian yang harus dilewati oleh bangsa Israel, mereka butuh rasa bersyukur supaya mereka bisa lawan semua bangsa-bangsa, mereka bisa lewati semua padang gurun, mereka bisa lewati semua hal itu. Mereka perlu kekuatan dengan mengucap syukur gitu. Makanya mengucap syukur itu jadi tools yang sangat powerful sekali buat kita untuk bisa menang di dalam kehidupan ini. Jadi saudara, mengucap syukurlah.
banyak-banyak gitu ya. Saya juga merasa bahwa di setiap pagi butuh buat mengucap syukur, setiap saat kita butuh mengucap syukur, butuh merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan akan membuat kita jadi mengucap syukur ya dengan apa yang kita punya, mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Saudara, saya kan turunnya 17 kilo ya, 7 sampai habis, mundurin, up lah di situ. Ini punggungnya sampai ngeledek semua di belakang. Itu karena model dietnya, olahraganya itu kayak begitu. Saya pikir-pikir kalau misalnya sampai udah mikirin sakitnya setiap kali musik sakit banget gitu kan. Kalau nggak disertai dengan rasa bersyukur itu susah banget. Nah, teman saya itu temennya Nur sih, kebetulan temennya Nur itu dia berhasil menurunkan 21 kilo gitu. Nah, dia kasih satu video bagus banget. Satu video bagus. Dia bilang gini, olahraga, exercise, lari, jogging, treadmill, apapun lah ya, itu bukan punishment atas apa yang kita makan. Tapi ya maksudnya, itu bukan punishment atas apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan banyak gitu, kita punish diri kita hukum diri kita dengan kita sit up, kita jogging, kita lari, kita push up lah, kita treadmill lah, kita berenang lah. Itu bukan punishment atas apa yang kita makan. Tapi gini, itu adalah celebration atas apa yang jantung kita bisa lakukan sebenarnya. Apa maksudnya ya? Karena jantung kita tuh masih bisa mengerjakan itu semua, jadi itu celebration sebenarnya. Itu celebration, itu kita mengucap syukur ketika kita ngelakuinnya itu, walaupun pinggangnya semua lecet semua karena kegesek pinggang, kegesek jeans, kegesek celana, kegesek apa gitu. Tapi ngerjainnya bisa dengan lebih semangat karena mindsetnya dapat gitu. Oh, ini celebration atas apa yang pinggangku masih pernah bisa lakukan. Ingat lagi sama waktu dulu 13 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu waktu pas baru beberapa bulan sebelumnya, ini pinggang ini pernah acur-acuran. Artinya ngangkat satu kardus Indomie dan jatuh gitu. Jatuh cuma kelengkup aja di bawah selama 7 jam. 7 jam nggak bisa lari badan diri sih juga nggak bisa gitu. Lah waktu itu saya bilang gagal nikah gitu, gagal nikah gitu. Karena kalau tulang punggung udah patah gitu ya misalnya gitu kan. Karena benar-benar nggak pernah ngerasain sakit saya waktu itu, nggak pernah ngerasain nggak bisa balik begini aja nggak bisa gitu. Saya bilang mana ada istri yang mau calon istri, mana mungkin mau terusin gitu sama nikah sama orang cacat nggak bisa bangun gitu. Tapi saya pikir-pikir kalau hari ini masih bisa sit up, masih bisa renang, masih bisa do things yang di konsep udah bukan ini punishment atas kacang yang aku makan, ini punishment atas kue yang aku makan, ini punishment atas, kita merasa bahwa diri kita tuh menghukum diri kita terus gitu, dan kita nggak pernah mengucap syukur atas sebenarnya apa yang diri kita masih bisa lakukan. Benar ya, saudara ya? It's a celebration of apa yang kita masih bisa lakukan. Nah, bersyukur juga sama. Itu adalah celebration sebenarnya atas apa yang masih kita punya. Dibanding semua hal yang harus kita hadapi itu, kita masih punya ini loh. Di luar dari semua hal yang mungkin terambil dari hidup kita masih punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Gitu ya? Benar gak sih? Jadi kalau kita masih bisa bersyukur, it's a celebration bahwa kita masih bisa bersyukur. Kalau kita masih bisa datang ke kebaktian hari ini, it's a celebration buat kita bisa sama-sama mengucap syukur, beribadah dengan saudara seiman. Gitu ya? Betapa luar biasanya kalau kita masih bisa mengerjakan ini gitu. It's a celebration. Itu bukan punishment, itu bukan hukuman, itu bukan sesuatu hal yang aku harus melayani, aku harus apa. It's a celebration kalau kita masih bisa mengerjakan itu. Itu adalah sebuah perayaan atas apa yang diri kita masih bisa lakukan. Ya, di usia 40, 50, 60 tahun gitu ya kan, makan masih bisa apa aja dimakan gitu kan, it's a celebration, benar ya? Gitu kan? Masih bisa lari, masih bisa apa gitu, it's a celebration. Jadi saudara mengucap syukurlah dalam segala hal, itu akan menolong kita untuk bisa melampaui seluruh rangkaian perjuangan yang harus kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara.
dan percayalah bersama Tuhan tidak ada hal yang mustahil, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin saudara. Jadi apapun pergumulan kita, ayo mengucap syukur. Apa yang masih kita bisa kerjakan itu syukuri sebagai satu hal yang sesuai Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa kerja seperti ini. Tuhan terima kasih Tuhan, aku masih bisa punya rumah tangga seperti ini. Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku masih punya pekerjaan seperti ini. Tuhan, aku bersyukur Tuhan atas apa yang aku masih bisa makan Tuhan. Kami cuma jadi dikit gitu ya. Benar ya saudara? Dan untuk perjuangan panjang itu dibutuhkan rasa syukur yang kuat kepada Tuhan kita supaya kita bisa melewatinya dengan baik. Amin. Semoga 2020 ini jadi tahun yang baik buat kita supaya kita bisa melaluinya dengan hebat gitu. Terima kasih buat Pastor Doni sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya minta tim musik boleh maju ke depan dan kita akan selesai dengan ibadah kita hari ini. Hopefully kita semua sepanjang hari ini dari semua hal yang kita alami dari pagi gitu, mungkin dari malam ya, dari malam kita tidur udah kesusahan karena 41 degree gitu ya kan, sampai siang ini hopefully masih ada rasa syukur yang kita bisa naikkan. Oh terima kasih Tuhan, ada cincau hari ini, bisa bawain cincau. Oh terima kasih Tuhan Yesus, ada mie goreng yang bisa kita makan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, ada kebaikan kemurahan yang terjadi dalam hidupku hari ini. Terima kasih Tuhan sepanjang minggu ini aku dapat something. Terima kasih Tuhan buat conversation dengan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kemurahan yang terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat lolos dari kecelakaan. Terima kasih Tuhan lolos dari hal-hal yang harus kita bayar. Terima kasih Tuhan. Kita bisa ucapkan terima kasih karena Tuhan itu memang selalu baik buat kehidupan kita. Amin. Ya saudara, saat ini kita mau sama-sama yang pujian. Semua baik, semua baik. Bersama dari Bagi. Wow.
kami, membawa kelepasan di dalam diri kami, membawa kemenangan dalam diri kami. Pulang dari tempat ini kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kami pulang membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur, bibir yang penuh dengan ucapan syukur, pikiran yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih materi firman-Mu di dalam diri kami masing-masing. Bahkan hamba-Mu Tuhan Pastor Jonita, Tuhan Kau berkati hidupnya Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, seluruh hidupnya Bapa. Biar yang baik datang daripada Tuhan memenuhi hidupnya dan keluarganya. Apa yang dia kerjakan Tuhan sertai Tuhan, Kau berhasil. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau ingatkan kami pada siang ini, untuk kami kuat mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih. Juga kita persiapkan persembahan kita. Bagi yang gak punya amplop, minta sama om kita, Om Yo. Ya, silakan amplop persembahan. Kalau yang sudah, saya udah berdiri lagi untuk melihat semua sudah atau belum. Langsung. Udah ya. Kalau udah kita bangkit berdiri, kita berdoa sekali lagi untuk persembahan. Terima kasih Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau bawa persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami Tuhan ke rumah-Mu yang Kau kudus dan Kau berkati, baik Tuhan yang memberi maupun gereja yang mengelolanya. Dari segala pujian kemuliaan pujian bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Silakan memberi. Jadi bersahabat. Aktivitas yang ada kembali dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan semua Engkau yang bercampur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gubernur, setiap pemerintahan yang ada di sekarang ini Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka Tuhan. Engkau yang menuntut kehidupan mereka untuk mereka bisa mengambil decision, keputusan-keputusan yang baik di mata-Mu Tuhan. Biarlah kota City ini Tuhan menjadi Tuhan kota yang kembali percaya kepada Engkau Tuhan. Kau bawa setiap kehidupan anak-anakku di kota City. Baik kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada, gereja-gereja etnis Indonesia yang ada di Sydney Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui campur tangan Kau Tuhan, Kau saja yang membuat mereka Tuhan melihat dan kembali kepada Engkau Tuhan. Biarlah setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, setiap kehidupan segala panon tua yang gereja yang ada di Sydney, kami bawa kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap mereka bisa melihat visi dan misi yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan ajak Tuhan setiap kehidupan gereja di Sydney ini Tuhan untuk melihat terang-Mu yang ajaib di tahun yang akan datang Bapak. Bapak hamba juga berdoa Tuhan untuk ada di Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan. Kami juga bawa kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Situasi dan kondisi yang ada saat ini Tuhan, kami bawa juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang menyertai kehidupan mereka,
Kau saja yang menuntun mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, penghiburan-Mu yang datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sertai setiap kehidupan keluarga besar kami yang ada di Indonesia. Kau sertai, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan daripada virus yang ada Tuhan. Biar mereka bisa hidup dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan untuk sidang 50 yang hadir pada saat ini Tuhan. Karena kami tahu Kau yang turut campur tangan di dalam setiap kehidupan mereka, kehidupan kami lepas pribadi satu dengan yang lain Tuhan, saling menguatkan, saling memberikan motivasi Tuhan. Karena kami tahu kami mengakhiri tahun 2020 ini dengan rasa bersyukur itu Tuhan. Biarlah setiap kami bisa mengerti Tuhan apa yang kehendak-Mu jadi dalam setiap kehidupan kami, tapi bukan kehendak kami Tuhan. Biar Kau saja yang turut campur tangan di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala puji syukur, hormat kemuliaan dan bagi nama Sama-sama Tuhan kita bagi berdiri dan kita terima